Di chapter 77 sebelumnya, kita diperlihatkan pada Ausu yang sedang menuju istana Laut Timur. Apakah di chapter 78 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 78 ini kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, ceritanya kayak gini. Padahal saya pingin banget hibur kalian dengan menyelipkan kata-kata kocak di dalam naskah. Tapi berhubung banyak dari kalian minta cepet update, saya pun jadi nggak sempat masukin imajinasi saya ke dalam naskah. Bacot men, langsung gas aja. Oke, langsung kita gas aja. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Aozeng yang masih terus mencoba untuk mempromosikan salon barunya, yaitu Aozeng Pangkas. Aozeng terus mengajak warga naga untuk pangkas tanduk agar supaya diakui oleh naga langit. Warga naga yang selalu disebut dengan keagungannya kini sudah tiada lagi. Warga naga yang selama ini terlihat sangat kuat ternyata hanya omong kosong belaka. Hanya digertak sedikit saja dia langsung menurut oleh Dewa Bayangan Gelap. Kini bayangan gelap sudah menguasai suku naga. Dewa bayangan gelap sendiri menguasai suku naga bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk memanfaatkan kemampuan, pengetahuan, tenaga, dan darah naga tentunya. Karena kita tahu kan, jika bayangan gelap meminum darah naga, maka kekuatannya akan meningkat secara total. Ajipa di sini bekerja sebagai penerjemah dan mencatat kitab kuno untuk para dewa bayangan gelap. Kerjaan Ajipa di sini termasuk yang lumayan enak karena di luar sana banyak warga naga yang ditindas dan disiksa. Tapi walaupun begitu, Ajipa selalu diawasi oleh dewa bayangan gelap. Di dalam dunia langit, manusia dan naga bayangan gelap hidup bersama. Tapi manusia naga selalu direndahkan, lebih tepatnya sebagai peliharaan atau budak untuk dewa bayangan gelap. Di sini ada seorang manusia naga yang sedang ditindas oleh dewa bayangan gelap. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melihat saja. Karena dia pun takut akan kena tindas juga. Semua yang dulu dibangun oleh suku naga kini sudah tiada lagi. Karena sekarang suku naga sudah benar-benar punah. Tapi mereka pun tidak bisa apa-apa untuk melindungi dirinya. Setiap harinya mereka hanya bisa bekerja untuk dewa bayangan gelap dan sedikit waktu untuk beristirahat. Terlihat di sini Ajipa mau bergegas tidur. Tiba-tiba ada yang datang mengusap paha Ajipa. Mata Ajipa pun terbuka, sontak Ajipa pun terkejut. Ternyata itu adalah Aozeng, si juragan pangkas. Aozeng mengatakan bahwa dia datang hanya untuk melihat Ajipa secara diam-diam. Aozeng juga mengatakan bahwa dia sudah menyuruh dewa bayangan gelap untuk melakukan Ajipa dengan baik. Dan Aozeng pun di sini menanyakan kabar Ajipa. Ajipa pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan langsung menyuruh Aozeng untuk pergi. Tapi di sini Aozeng malah menyatakan perasaannya ke Ajipa. Aozeng juga mengatakan bahwa seharusnya Aozenglah yang menjadi tunangan Ajipa. Tapi Ajipa sama sekali tidak menyukai Aozeng. Aozeng mengatakan bahwa dia sekarang sudah menjadi orang yang hebat. Karena dulu semua orang menganggap bahwa Aozeng anak yang bodoh. Sedangkan sekarang Aozeng sudah menjadi orang yang dipercaya oleh dewa bayangan gelap. Dan Aozeng sudah merasakan pantas untuk hidup bersama Ajipa. Dulu saat diremehkan oleh para suku naga, Ajipa sama sekali tidak peduli hal itu. Tapi sekarang Ajipa malah meremehkan Aozeng. Ajipa mengatakan dulu Aozeng pernah ikut menjebak untuk membunuh Arekso. Setelah tertangkap basah, Arekso mengampuni Aozeng. Sekarang saat suku naga sudah hancur, Aozeng malah tunduk di bawah bayangan gelap, memaksa suku naga untuk memotong tanduk, membuang kehormatan dan melayani dewa bayangan gelap. Aozeng benar-benar aib bagi suku naga. Kini Aozeng sama sekali tidak menyangka bahwa Ajipa akan mengatakan hal itu padanya. Dan Aozeng pun langsung mencekik Ajipa.
Aozeng juga tidak segan untuk memukul Ajifa. Sebagai pengurus manusia naga, Aozeng ingin Ajifa menghormatinya. Saat Ajifa sudah lemas dan tak berdaya, Aozeng pun langsung membuka kolornya dan dia hendak ingin memperkosa Ajifa. Aozeng juga meremas-remas dua gunung yang berada di dada Ajifa. Kemudian membuka selendang penutup gunung kembar Ajifa dan melemparkan selendang itu ke atas. Aozeng pun segera memulai aksinya. Saat Ajifa sudah tak bisa bertahan dengan keadaan yang tertekan oleh Aozeng, tiba-tiba darah pun muncrat keluar dari kepala Aozeng dan Aozeng langsung tertidur pulas. Di sini Ajifa terkejut karena ada orang yang menolongnya untuk menghantam kepala Aozeng dan orang itu adalah Ause. Ause mengatakan bahwa sudah sangat lama dia tak bertemu dengannya dan kedatangannya sangat tepat di waktu yang tepat. Ajifa terkejut oleh kedatangan Ause. Ause pun langsung mengeluarkan bulu burung tanda keprajuritan Arekso yang pernah dititipkan Ajifa ke Yuanci si burung Kiaroro. Di sini pandangan Ause sangat mengejutkan Ajifa sampai Ajifa pun berteriak kenapa melototi dua gunung kembarnya sangat tidak sopan. Ternyata Ause bukan melihat gunung kembar Ajifa, melainkan Ause melihat pada lengan Ajifa. Karena dulu Ause melihat tangan Ajifa yang sudah patah. Ajifa juga merasa bingung karena waktu itu dia mengalami pingsan dan saat dia terbangun lengannya sudah kembali seperti semula. Di sini Ause berpikir saat itu Ajifa telah diselamatkan oleh naga kuno. Ause juga berpikir jika tangan Ajifa yang sudah patah bisa kembali normal, berarti Ause punya kesempatan untuk mengembalikan tangannya dengan bantuan naga kuno. Dan sekarang Ause tidak mau membahas masalah lengan. Ause ingin mengajak Ajifa pergi karena posisinya sekarang sangat berbahaya. Ajifa mengatakan bahwa ini adalah istana negara timur yang juga adalah rumah dari Ause. Jika sekarang pergi, akan pergi kemanakah mereka? Dan Ajifa di sini mengajak untuk bertarung melawan dewa bayangan gelap. Tapi dengan nyali Ause yang sangat kecil, Ause pun tidak mau karena Laut Timur dikepung oleh banyak dewa bayangan gelap. Jika Ause melawannya, pasti akan mati. Ajifa mengatakan bahwa manusia naga di Laut Timur masih banyak yang belum tunduk kepada para dewa bayangan gelap. Hanya perlu satu orang untuk berani maju. Saat sudah ada yang berani maju, yang lain pun pasti semua akan ikut membantu. Dan muncullah Yuanci yang mau mensupport Ause untuk jangan takut kepada para dewa bayangan gelap. Karena kakek naga kuno juga pasti akan membantu. Mendengar kakek naga kuno akan membantu, Ause pun langsung bersemangat. Yuanci juga menambahkan sebenarnya kakek naga kuno terus mengamati suku naga. Hanya saja kakek naga kuno tidak mau langsung ikut campur dalam urusan suku naga. Makanya kakek naga kuno menyuruh Yuanci untuk mencari Ause. Asalkan Ause mau turun tangan, kakek naga kuno pasti akan ikut membantu Ause. Ause berpikir ucapan Yuanci pasti tidak berbohong karena Yuanci sangat dekat dengan kakek naga kuno. Jika benar kakek naga kuno akan membantu, Ause pun tidak akan takut lagi. Ause bisa menghabisi semua dewa bayangan gelap dan membalas dendam untuk suku naga. Ause juga menghayal ketika dewa bayangan gelap sudah dikalahkan, Ause akan menjadi raja. Dia bisa bersenang-senang, semua suku naga akan tunduk padanya. Ause juga akan menjadi pahlawan bagi suku naga dan banyak wanita-wanita yang melayaninya. Tapi hayalan itu pun tiba-tiba terputus karena pertanyaan dari Ajifa. Setelah berhayal, Ause pun langsung memberanikan diri untuk melawan dewa bayangan gelap. Ause pun langsung menanyakan kepada Ajifa, apakah semua orang di kota sudah memotong tanduknya? Ajifa mengatakan sebagian naga sudah banyak yang memotong tanduknya. Tapi walaupun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan alam, dia masih bisa bertarung. Dan Ause pun segera keluar dari kandangnya untuk menemui dewa bayangan gelap. Di sini terlihat banyak suku naga yang sedang berbaris di depan pangkas tanduk Aozeng
dan Dewa Bayangan Gelap sedang memperhatikannya dari atas. Dengan memotong tanduk manusia naga, mereka akan sama seperti ular yang berbisa yang tak mempunyai gigi, dan sama sekali tidak akan membahayakan bagi orang lain dan Bayangan Gelap. Saat yang lain sedang berbaris untuk memotong tanduk, datanglah Ausse. Ausse yang baru datang pun langsung disuruh untuk mengantri berbaris. Tapi Ausse tidak terima. Ausse malah mengatakan mereka para pengurus adalah sampah. Dan jeger, kekuatan petir Ausse pun dikeluarkan hingga menggemparkan halaman ruko Auzeng Pangkas. Para pekerja pangkas Auzeng pun langsung terpontang-panting. Dewa Bayangan Gelap pun sedikit terkejut atas petir yang dimiliki oleh Ausse. Dengan lantang Ausse mengatakan bahwa hari ini dia akan menghabisi semua para Dewa Bayangan Gelap. Oke, kita sedikit dialihkan ke atas awan saat Yuanci masih menjadi telur. Kakek naga kuno mengatakan bahwa telur burung raksasa ini sudah ribuan tahun ada di sini. Dia berpikir bahwa telur yang satu ini tidak akan bisa menetas. Sekarang teman-temannya sudah tiada lagi, dan Yuanci adalah burung Kiaroro yang terakhir menetas. Sejak kecil, Yuanci diasuh oleh kakek naga kuno hingga Yuanci bisa terbang di udara. Kemampuan terbang burung Kiaroro ini adalah bawaan sejak lahir. Di sini, kakek naga kuno selalu membacakan cerita untuk Yuanci. Kakek naga kuno mengatakan bahwa leluhur burung raksasa ada yang panjangnya melebihi 1 juta kaki, bahkan sampai puluhan juta kaki. Burung raksasa dengan naga adalah musuh sejak lama. Setiap bertemu pasti langsung berkelahi. Dan kita akan dialihkan lagi ke suku naga Laut Timur. Saat Ausse menunjukkan dirinya di depan warga naga mengatakan bahwa Ausse adalah orang yang tidak berguna. Karena dulu Ausse sangat nakal, suka mengacau, penakut, juga cengeng. Semua warga naga membahas tentang Ausse yang durhaka dan tidak berguna. Tapi saat Ausse memperlihatkan petirnya, yang lain pun langsung terkejut. Mereka kaget karena memang dia adalah putra Raja Naga Tua. Ausse mengatakan sekarang warga Naga Timur sudah menjadi budak Bayangan Gelap. Hari ini Ausse datang untuk melakukan hal yang paling dikuasainya, yaitu mengacau. Dan Ausse mengejek orang-orang yang sedang mengantri mau memotong tanduknya di Auzeng Pangkas. Ausse juga menghina para suku naga yang mau memotong tanduk kehormatannya. Tanduk yang dulu dibangga-banggakan kini mau memutuskan kebanggaan tersebut. Dan di sini Dewa Bayangan Gelap tidak menyukai perlakuan Ausse. Bintang Tianyong Dewa Bayangan Gelap juga memerintahkan pada yang lain agar tidak membiarkan Ausse berbuat semaunya. Dan dengan cepat Bayangan Gelap pun langsung melompat ke arah Ausse dan juga langsung menghunuskan pedangnya ke arah Ausse. Tapi di sini Ausse masih bisa menghindarinya, sedangkan warga yang lain malah disuruh jongkok oleh pengawal Auzeng Pangkas. Serepet, Ausse dengan mudah menghindari serangan Bayangan Gelap dan langsung menendangnya. Dan Ausse juga langsung mengeluarkan senjatanya, yaitu palu Thor. Dan boom, terlihat seperti ultimate milik Eudora Mobile Legend. Para Bayangan Gelap pun langsung tersetrum hingga tak berdaya. Tapi datanglah Bintang Tianyong Bayangan Gelap. Bintang Tianyong juga merasakan aura Ausse lebih kuat dari manusia naga yang pernah ditemuinya. Dan blok, Bintang Tianyong berhasil menghajar kepala Ausse. Bintang Tianyong ini adalah tangan kanan dari Kaisar Disitian Bayangan Gelap yang tugasnya akan mengawasi wilayah Naga Laut Timur. Siapa yang berani mengacau pasti langsung akan dihancurkan oleh Bintang Tianyong. Dan si Shinji Season 4 chapter 78 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih sangat penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.